Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Saya tertawa begitu kan, ada kabar ya dari Kompas ini ya mengatakan bahwa ya si Giring ini ya memberikan sinyal mundur dari PSI begitu ya, dan bahkan mengatakan PSI mengatakan ocok ke susu terlebih dahulu begitu. Ada apa begitu kan? Kita lihat saja narasi-narasi si Giring begitu kan. Dia keluar misalnya dari PSI, maka kemudian ya di satu sisi ya PSI semakin baik kalau menurut saya pribadi begitu. Kenapa begitu? Bayangkan begitu, dengan adanya Giring di PSI begitu kan ya pada waktu itu kepada Anies Baswedan pada waktu itu begitu kan mengatakan apa? Luar biasa kritikannya begitu kan. Itu malah lebih ya memperburuk PSI itu sendiri begitu. Mengapa PSI stagnan tidak naik-naik hari ini? Ya karena ada si Giring itu begitu. Jadi kalau ingin keluar ya keluar aja begitu dari PSI begitu kan ya. Semenjak ada mereka, wah kacau di dalamnya. Banyak anggotanya yang keluar di satu sisi begitu kan. Terus kemudian seolah-olah di dalamnya anggotanya begitu kan mirip sama buzzer begitu kan, mengkritik habis-habisan kepada Anies Baswedan. Untunglah ya sekarang agak mulai sadar. Jadi artinya apa? Artinya selama ini begitu kan, PSI dipimpin oleh Giring begitu kan, banyak kemunduran luar biasa begitu. Bayangkan ya, ngurusin partai orang lain saja ya, memberikan kritikan ya kepada partai lain saja bisa begitu. Kenapa ke partai PSI sendiri tidak bisa begitu lemah? Apakah ini cara-caranya begitu kan? Jadi saya kira orang-orang seperti Giring Ganesa satu sisi tidak punya pengalaman dalam dunia komunikasi politik di situ begitu kan? Komunikasinya sangat mentah dengan parpol yang lain. Seharusnya kan PSI itu kalau menurut saya pribadi karena dia adalah partai begitu, seharusnya memperbanyak komunikasi begitu kan. Masa dengan Partai Demokrat komunikasinya tidak ada, dengan PKS Partai Nasdem padahal itu adalah partai besar tidak ada komunikasinya begitu. Masa mau musuhan begitu ya? Partai PDP saja dengan Partai Demokrat ya 10 tahun ya tidak ada komunikasi dan sekarang komunikasi begitu kan. PS ini apa begitu? Ya ke yang lain ya, milih-milih di situ begitu kan. Ya pada hakikatnya ya mesti siapa yang mesti kita salahkan? Ya si Giring di situ begitu. Ini ada kabar yang sangat menarik begitu ini. Bahkan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI ya Koko Herdianto Dirgantoro meminta publik tidak berspekulasi dalam menilai pernyataan Ketua Umum Giring PSI Ganesa begitu ya. Sebab Giring sempat mengunggah ya video di akun Instagramnya bahwa ya mengatakan ya siap mengembalikan mandatnya sebagai Ketua Umum ke tangan Dewan Pembina PSI. Artinya kalau sudah tidak mampu ya berikan saja di situ begitu. Ini sayang 1000 sayang begitu kan. Ya pada hakikatnya sekarang apa yang terjadi begitu kan. Ya mau dukung Ganjar, sudah mendeklarasikan Ganjar, tiba-tiba didatangi Prabowo, gantilah di situ begitu kan. Inilah akibat ketidakkonsistenan mereka begitu. Komunikasinya saja dengan PDIP masih kurang begitu kan. Artinya ya kalau menurut saya pribadi sebagai partai PSI yang masih kecil seharusnya membangun di situ begitu komunikasinya begitu. PSI ini tidak begitu kan. Seolah-olah melangkahi partai besar. Jadi sayang 1000 sayang kalau hal ini seperti itu terjadi begitu kan. Bahkan mengatakan ini, pernyataan itu disampaikan ketika ditanya apakah PSI ya bakal melakukan pergantian ya pucuk kepemimpinan dalam waktu dekat, katanya begitu ya. Di sisi lain yang mengatakan sikap Giring itu menunjukkan rasa memilikinya kepada PSI yang dipimpin sejak 2019. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Kalau Giring keluar ya pada hakikatnya tambah kacau begitu kan PSI. Apakah ada kemajuan? Nah, itu yang menjadi perdebatan hari ini begitu ya. Saya kira begini. Mengapa PSI sekarang itu ya dicap sebagai orang-orang yang kemudian ya hanya mengandalkan narasi-narasi di media sosial di situ begitu. Padahal ya kenyataannya di masyarakat nol begitu ya. Karena apa? Karena dia terlalu melangkahi apa yang selama ini begitu kan ya dengan partai-partai yang lain begitu. Ya pada hakikatnya sah-sah aja orang-orang punya partai seperti itu sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Tapi sayang 1000 sayang begitu. PSI kemarin di 2019 ya
sudah ada kemajuan signifikan. Masuklah Giring menjadi ketua umum di situ, wah tambah kacau di situ begitu. Saya rasa seperti Ade Armando, saya mungkin ya salah masuk di situ begitu ya. Seharusnya Ade Armando itu masuknya ya kalau nggak ke Gerindra begitu kan, ke Partai Golkar begitu atau ke yang lain begitu kan. Ya kalau Anya berada ya di PSI sekarang, saya kira tidak ada kemajuan kepada Ade Armando begitu. Apalagi yang lain. Bahkan orang-orang hebat di PSI itu banyak yang keluar. Karena apa? Karena di dalamnya dijadikan sebagai ya sesuatu untuk menyerang saja begitu. Bayangkan 2017 saja ya dengan adanya narasi-narasi yang dibangun oleh si Giring terhadap Anies Baswedan, wah luar biasa begitu ya. Wow, kritikannya luar biasa begitu. Dicap sebagai gubernur tidak becus, dicap sebagai mantan menteri yang kemudian tidak becus dan sebagainya begitu. Bahkan Giring buat pidato luar biasa di situ. Itu sayang seribu sayang begitu kan. Masa ketua partai seperti itu begitu. Bayangkan dengan partai-partai yang lain misalnya begitu kan ya, ketua umum partai-partai lain tidak pernah mengatakan atau menghina atau membuli begitu kan atau mengkritik sesama partai atau sesama yang lain begitu kan. Tidak pernah ada yang seperti itu begitu ya. Ketua umum itu santai-santai aja bagaimana mengayomi masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh bangsa kita, bukan ikutan masalah itu. Itulah cara komunikasi sekarang begitu dengan yang ada di PSI. Saya kira tidak akan pernah maju begitu. Bahkan ya saya kira bahwa mengatakan bahwa PSI tidak akan lolos lagi di parlemen begitu kan ya. Bahkan di satu sisi sudah banyak anggota-anggota yang lain yang sudah keluar di situ begitu. Bahkan di sisi lain begitu ya mengatakan sikap Giring itu menunjukkan rasa ya memilikinya pada PSI dipimpin ya pada sejak 2019 ya. Sebelumnya Giring mengatakan bahwa beberapa waktu belakangan terjadi banyak dinamika di internal PSI. Bahkan menurut dia ya itu merupakan kondisi yang wajar dihadapi jelang kontestasi elektoral. Tapi kan komunikasinya sekarang saya lihat Giring ya mulai agak diam begitu ya, mungkin mulai agak kecewa begitu ya selama ini mengkritik sana sini di partai internalnya sendiri lemah begitu kan ya. Itu kekeliruan luar biasa di situ begitu. Nama ya apa namanya yang sering dibawa namanya adalah Pak Jokowi begitu kan. Semua bangsa kita itu adalah ya mungkin orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi di satu sisi, tapi suka kepada PSI itu enggan di situ. Pada akhirnya kan seperti itu begitu kan. Bahkan di satu sisi, namun Giring mengaku mulai memikirkan langkah ke depan setelah beberapa pekan lalu berulang tahun 40 yang menyatakan siap berjuang mati-matian untuk PSI, tapi juga siap menyerahkan jabatannya pada generasi yang muda. Adapun 3 kader PSI yaitu Guntur Romli, Dwi Kundoyo, dan Estu Graha yang mengundurkan diri ya setelah partainya menerima kunjungan ya dari Ketua Umum Partai Gerindra ya Prabowo Subianto. Bahkan PSI sempat mendeklarasikan diri untuk mendukung Ganjar Pranowo atau sudah hasil rumbu rakyat katanya sudah mendukung dan mendeklarasikan Pak Ganjar. Jadi artinya selama ini begitu melihat dari partai PSI digoyah dikit saja begitu kan, hancur begitu ya. Apakah ini tanda-tanda kebubaran PSI? Bisa saja itu terjadi begitu. Bayangkan begitu. Dengan Prabowo saja menjemput bola ya yang ada di PSI saja begitu. Bayangkan ya sudah kacau sana sini begitu kan. Sudah sudah mengikuti ya seolah-olah ya Pak Prabowo ya ingin memiliki bahwa rasa kebersamaan di situ begitu. Akhirnya simpati Prabowo ya sukses di situ begitu. Guntur Romli lah keluar di situ begitu. Kalau PSI ya di internal sendirinya kuat, tidak mungkin Guntur Romli itu keluar. Satu sisi begitu kan. Ya di satu sisi ya apa yang selama ini dilakukan oleh PSI ya mulai sejak Giring masuk di dalamnya begitu ya. Opini-opini yang dimainkan di dalamnya begitu kan ternyata ya pada hakikatnya lemah di situ begitu ya, internalnya saja lemah, ngurusin partai orang lain, mengkritik orang lain sana sini begitu kan, tidak ada waktu begitu kan ya, setiap detik bahkan di media sosialnya wah luar biasa PSI begitu, tapi tahu-taunya nol begitu kan, tidak ada reaksi dan kondisi di lapangan yang real, kira-kira seperti itu begitu. Jadi persoalan-persoalan inilah kemudian kalau PSI ingin maju maka komunikasi itu sangat penting ya. Komunikasi dengan siapapun begitu ya, entah dengan Anies Baswedan kayak dengan siapa kayak begitu kan. Karena ini adalah partai kecil begitu kan. Berbeda dengan partai yang lain seperti Golkar begitu ya. Walaupun dia secara terang-terangan begitu tidak mendukung Anies Baswedan, tapi dia punya kekuatan luar biasa begitu ya.
PSI apa yang mau diandalkan begitu ya? Apa yang mau disodorkan kepada masyarakat begitu? Kepercayaannya tidak ada begitu ya. Komentar-komentar dari yang lain, dari Giring sudah seperti itu begitu kan. Jadi saya rasa pengalaman-pengalaman politik itu ya saya rasa ada kekacauan luar biasa begitu. Sebentar lagi ada yang keluar di situ begitu ya. Karena apa? Karena anggota dari PSI sendiri kayak buzzer begitu ya. Ngomongannya, kritikannya di situ begitu. Padahal dia anggota sebagai ya kader partai begitu. Seharusnya kan tidak boleh seperti itu ya. Walaupun dia mengkritik seperti ini, ya kritik sewajarnya saja begitu kan. Ya bukan ngotot seperti buzzer di situ begitu. Saya rasa saya pertama kali melihat PSI itu di 2000 berapa ya? 2014 2019 begitu kan, ketika pertama kali saya wah ini PSI anak muda sangat luar biasa, ada ruang nih ekspresi itu. Setelah saya melihat bahwa persoalan-persoalan di dalamnya ternyata wah kok seperti ini, ternyata tidak bisa membawa arah ke PSI yang lebih baik. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube pada di podcast Rakyat ini.